Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin. Para hadirin jemaah Majlis Ta'lim Masjid Besar Al-Huda yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah di mana pada malam ini kita bisa hadir kembali di majlis ini untuk meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menambah ilmu, ibadah kita semakin hari semakin meningkat, dan tentunya jadikan ilmu yang kita dapatkan jadikan ilmu yang manfaat. Ala hadinya wa ala kunyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي للمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan, kita baca lagi bab 66 ini. Nabi pernah bersabda, sittatu asya kunna gharibatun fi sittati mawadi. Ada 6 perkara itu asing, artinya jauh dari kepantasan, artinya tidak pantas. Ai ba'idatun anil munasabah, sangat tidak pantas gitu bahasa singkatnya. Kalau asing berarti tidak pantas. Fi mawadi'ah, fi sittati mawadi'ah, jika ada di dalam 6 perkara, dalam 6 tempat. Pertama, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Ketika yaitu masjid itu akan asing dan tidak pantas kita ketika berada di tengah-tengah masyarakat yang masyarakatnya tidak mau sholat di masjid itu. Itu asing. Tidak pantas lah. Kok ada masjid, kok ada sholat di masjid. Sehingga dalam hadis itu ada la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak, kalau maknanya tidak sah sholatnya orang yang ada di dekat masjid tapi kodak di masjid. Ternyata bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna orang yang ada di dekat masjid kok tidak sholat di masjid. Nah, ini penting. Dan kita harus paham, Nabi itu seumur hidup tidak pernah tidak berjamaah. Nah, kita ini gimana? Tidak jamaah. Tapi ya, kalau orang tidak jamaah itu tidak ada ancamannya. Cuma ya kurang baik lah. Tapi kalau meremehkan jamaah, itu ada ancamannya. Karena beda, orang tidak jamaah dengan meremehkan jamaah itu beda. Kalau yang tidak jamaah itu ya karena sibuknya, tidak meluangkan waktu. Ya itu kan ada alasan. Kalau yang meremehkan itu duduk-duduk di situ, ada jamaah, tidak kok baca ngedetik. Nah ini kan namanya meremehkan. Ya. Meremehkan. Ini tidak boleh. Jadi sholat di masjid itu pahalanya besar. Makanya di sini masjid itu asing ketika ada di antara kaum yang tidak sholat di dalamnya. Dan Indonesia ini, masyarakat kita ini juga tidak kayak masa Nabi atau tidak di kayak negara lain. Kalau Indonesia itu kalau masjid seakan-akan harus Jumatan.
Padahal sampean yang pernah haji tahu sendiri berapa masjid di situ. Dekat-dekat Masjidil Haram banyak masjid. Tapi kalau Jumatan jadi Masjidil Haram. Di sini enggak. Makanya di sini kalau mendirikan masjid, ngotot maunya di sholat Jumat. Enggak di desa lain, di desa saya itu. Dulu pertanyaannya ke saya, ya apa kalau masjid tidak dibuat sholat Jumat? Saya jawab, masjid tidak harus dibuat Jumat, Jumat pun tidak harus di masjid. Aslinya begitu. Di sini enggak, kalau sudah masjid harus. Alhamdulillah sekarang kayak di mertua saya di Malang itu sekarang sudah mulai masjid itu banyak, tapi Jumat enggak. Jadi tidak jadi polemik. Masjid banyak. Karena orang kalau di setiap waktu ke sini kan jauh, tidak mungkin hadir. Kayak pesantren di sini Masjid Jami, lalu ada pesantren di daerah Malang ini. Ini di pondok itu ya dibuat masjid. Tapi tidak dibuat sholat Jumat. Enak. Nah, ini kaum masjid ada di tengah-tengah kaum tapi tidak sholat di situ. Tapi risiko berat kalau kumpul dengan masjid itu. Menajiskan masjid juga dosa. Mengosongkan masjid dari jamaah itu juga dosa bagi yang dekat itu. Jadi kalau masjid itu sampai tidak berdiri jamaah gara-gara saya umpamanya, saya ini berdosa. Apalagi makanya jamaah itu ulama madhab kita itu alhamdulillah ikut yang fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain lah. Berdasarkan hadis Nabi pernah bilang gini, saya pernah bermaksud akan menyuruh sahabat ngimami sholat jamaah, lalu saya datang orang-orang yang tidak jamaah itu saya bakar gitu. Nah, hadis ini dibuat dalil kalau jamaah itu adalah fardu ain. Tapi untungnya kita ikut yang fardu kifayah. Ya minimal jangan kayak yang saya sampaikan kemarin itu. Bangun masjidnya dikunci, tidak jamaah. Kayak di sini, dari amal di sini, namanya tidak ada jamaah. Kok mari habis naik amal pulang sholat sendiri-sendiri. Lah, dan harus tahu kalau jamaah itu yang dapat menggugurkan tuntutan fardu kifayah itu adalah jamaah yang ada di tempat umum. Jamaah yang merupakan syiar. Kalau jamaah di rumah-rumah tidak bisa menggugurkan fardu kifayah. Artinya begini, ya, takut kurang paham. Jadi di Ranoyoso ada masjid yang dibuat jamaah. Kalau kita ikut fardu kifayah kan macam-macam. Ada yang satu desa, ada yang lebih sempit lagi, ada yang mengatakan satu dusun. Itu lebih berat lagi. Minimal lah enak itu desa. Kalau kecamatan ya Kamban. Satu desa itu harus ada yang jamaah di tempat terbuka. Jadi andaikan semua rumah itu jamaah tapi di rumah masing-masing, maka desa itu tetap tidak dianggap melaksanakan fardu kifayah di desa itu. Tak gugur dah. Makanya masjidnya ada yang dibuat jamaah. Tapi orangnya jamaah semua di rumah-rumah. Sama anaknya, sama istrinya. Itu tidak menggugurkan. Makanya sholat jamaah itu, walaupun sampean jamaah di rumah, dengan di masjid tetap lebih afdol di masjid. Cuma daripada sampean tidak jamaah, waktu-waktu mungkin Isya maghrib isya di subuh di masjid, umpamanya zuhur karena sibuk sholat jamaah istri, itu sih mendingan. Tapi tetap kalau urusan afdol, lebih afdol di masjid. Ya. Tapi kalau sholat sunnah, lebih afdol di rumah. Ya. Makanya sholat sunnahnya jangan di masjid semua. Ya. Eman-eman. Karena Nabi pernah bilang, berilah rumahmu hak untuk sholat. Dalam hadis lain, terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Sampai Nabi bilang, rumah saya gandeng dengan masjid, tapi saya kalau sholat sunnah, saya di rumah. Tapi kalau jadi kiai,
Sekiranya sampean tidak sholat sunat di musola, anak santrinya tidak ada yang sholat, lebih baik di musolanya itu, di masjidnya itu. Apa? Karena buat contoh itu. Nah, di masjid ini kan istimewa. Jadi kita harus ada sholat tahiyatul masjid, ada harus niat iktikaf, dan tidak boleh bicara dunia. Tidak boleh. Bicara dunia itu tidak. Fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Mushaf itu Quran yang berbentuk itu sudah. Kalau Quran itu bacaannya. Kalau kita kan sudah umum Quran ya. Sebetulnya Quran itu adalah bacaannya, kayak orang hafal Quran, ini kan bacaannya yang hafal gitu lah. Di Quran jadi alif lam mim dan itu Qurannya. Bukunya itu namanya mushaf. Yang bertuliskan Al-Quran itu mushaf. Nah, mushaf yang ada di rumah yang tidak dibaca oleh penghuninya. Nah, ini asing, tidak pantas. Makanya kita baca Al-Quran, lihat saja itu dapat pahala. Jadi kalau sampean, walaupun sampean punya HP isi Quran, alangkah baiknya tetap baca yang mushaf. Ini kalau sampean pas ke perjalanan, mundur itu. Kalau di rumah, ya tetap lebih afdol baca di mushafnya. Dan harus terhormat. Ya. Malah Sayyidina Umar itu, beliau tidak suka tidur di suatu tempat yang di tempat itu ada Qurannya. Kenapa? Aku akan tahu. Loh, kalau di bawah itu malah tidak boleh sama sekali. Makanya tolong sampean di majelis-majelis selawatan, yasinan, itu yasinnya jangan diletakkan di bawah. Tidak boleh. Tidak boleh meletakkan Al-Quran, mushaf, bahkan ilmu kitab sama dengan tempatnya bokong atau kaki. Itu tidak boleh. Banyak kadang maksudnya ada tukang hadra. Saya kalau tukang hadra itu, walaupun di situ bukan Quran, tapi kan banyak ayat-ayat Qurannya atau ilmu itu jangan. Terutama Al-Quran lah. Yang ada di masyarakat kan Yasin biasanya. Kan di situ. Jadikan bangku lah, tempat lah. Ya, jadi uncal-uncal nubisan, sama karu-karuan. Nanti tidak imbang dengan pahala bacaannya. Ya Allah. Jadi Quran itu harus terhormat. Kau meletakkan sajalah sama-sama kitab itu loh. Antara tafsir, antara Quran yang ada tafsirnya dengan Quran yang melulu Quran, itu ada urutannya. Kalau pakai akhlak. Jadi yang paling atas ada mushaf yang mempunyai Al-Quran. Ya, kayak Quran kan ada dua. Ada yang ada terjemahnya, ada yang tidak. Ada yang tafsir, ayat tafsir. Itu lebih di bawah lagi. Itu Quran. Lalu kalau diberdirikan lain lagi kan. Ini kalau diletakkan, ini tidak boleh. Ya. Di sini Quran, lalu kitab di tas. Malah ulama itu tidak suka meletakkan pulpen saja lah. Ini masih kurang baik. Kurang akhlak. Kecuali pulpennya digini takut dihempas angin, ini tidak masalah. Dan sampai dianjurkan, usahakan baca Yasin, usahakan punya wudu. Itu akhlak. Gitu. Malah ada jaminan. Barang siapa mengambil tulisan kertas yang di situ ada ayat Quran, diambil untuk menghormat, maka Allah akan dihormat di akhirat. Makanya sampai dibolehkan, sampai jalan, kok di situ ada Quran, keleleran. Kalau sampai tidak punya wudu, Anda kan sampean ambil wudu Quran ini dibawa kemana-mana, ini sampean boleh ambil Quran tanpa punya wudu, tidak dosa. Apa darurat untuk menghormat Al-Quran. Loh, anak kecil gimana? Lah anak kecil selagi dia bisa menghormati maka boleh diperbolehkan. Ya. Kalau sekiranya diinjak-injak dan tidak boleh. Ya. Karena diberi pengertian. Ya. Nah ini mushaf. Nah ini buktinya. Yang terusannya wal Quran, nah ini bacaannya ini. Wal Quranu lafz Al-Quran gharibun, itu aneh, fi jawfil fasik, ada di dadanya, di pikiran arahnya, di hatinya orang yang fasik.
Artinya orang hafal Quran, tapi Al-Qurannya tidak diamalkan, orangnya malah fasik. Ini sangat tidak pantas. Makanya ulama dulu itu yang banyak melarang. Kan? Kiai-kiai itu banyak melarang hafal Quran. Sekarang kan menjamur sudah. Kayak dia dibuat bangga-banggaan. Ya memang resiko ya. Kita ketika dulu jarang orang hafalkan Al-Quran, sekarang begitu banyak, tapi niatnya malah macam-macam. Lama apa lagi? Boh, mau apal 5 juz, ya gratis. Mau 10, mau 3, kan semua universitas memberi peluang besar, bahkan termasuk daftar polisi. Itu bagi yang hafal Quran itu punya kedudukan khusus itu. Masuk universitas bagian setain-setain itu rata-rata boleh memilih jurusan apapun, ada. Gratis semuanya ada. Nah, akhirnya niatnya macam-macam gitu tuh. Padahal ancamannya. Jangankan Al-Quran, kita cari ilmu untuk dunia itu ancamannya tidak akan mencium bau surga. Baunya saja tidak mencium, apalagi masuk. Saya munduk, alam munduk, munduk, reng benayu, reng jasoi, kena cabis kepil. Ya ini saja lah diancam tidak mencium bau surga. Apalagi Al-Quran. Kan niatnya macam-macam, Mas. Padahal saya dulu waktu mau ngapalkan tanya sama guru saya itu, apa tujuan ngapal lagi? Guru saya kan agak belak-belakan, ya kalau dianggap keras ya keras lah. Ya kalau tidak betah ya tidak nyantri. Apa tujuannya? Kenapa? Apa lagi? Ongki apa lagi? Bobong kita butah maka adalah terahum. Ya, ketepatan saya ngapalkan sama Ustaz Rahman itu sama-sama terahum. Sama Habib Mustafa. Habib Mustafa itu kan apa adanya. Apa lagi nak? Oh yang apa lagi? Tak ngopi buta aja maka adalah terahum. Apa tujuannya ngapalkan? Tak jauh saya ya, diam takut. Tujuannya biar dibuat wiritan, biar dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Jadi ingin baca, saya golek Quran. Ini sekarang Quran di mana-mana. Dulu kan agak jarang itu. Jadi mau baca Quran di mana-mana itu bisa. Kalau sudah hafal kan gitu. Itu kata beliau. Jangan niat-niat macam-macam. Sekarang macam-macam niatnya sudah. Allah. Ya makanya di sini orang hafal Quran kok fasik ini tidak pantas sekali. Maka kalau lihat akhlaknya orang hafal Quran malu. Di Quran di aturannya ulama itu gini. Kalau orang tertawa harusnya dia menangis. Jadi aduh berat sekali. Ya minimal lah Al-Quran itu diamalkan. Ya, biar imbang. Tapi ya jadi tapinya. Bagi yang dah hafal Al-Quran, kalau ada orang hafal Quran atau kiai yang alim, itu ada kekeliruan, jangan suka menggunjingnya. Apa? Karena dosanya tidak sama dengan menggunjing orang biasa. Itu. Dosanya beda. Makanya orang alim yang betul-betul mikir, hafal Quran kok betul mikir, tidak bikin aneh-aneh, apa? Biar tidak dijadi pembicaraan orang. Kasihan masyarakat dosa karena saya. Jadi bukan nongkok ben soban, orang tobat orang lihat dosa. Itu orang apa? Guru saya sampai gini ya, saking hati-hatinya. Memberi salam itu sunnah. Menjawab wajib. Maka kamu kalau ketemu dengan orang, lihat orangnya. Kalau kira-kira tidak dijawab, jangan dulu salam. Kasihan nanti dia dosa gara-gara kamu. Itu. Ini saking hati-hati, ini namanya kiai yang betul mikir umat. Betul-betul mikir umat. Orang takut dosa gara-gara saya. Jadi lihat, kemarin cek di sana. Assalamualaikum. Bayi jawab kan? Tak jawab itu, tetap punya hutang, dosa. Jadi, betul laporan. Talangkong, ya ini mana? Assalamualaikum, tak jawab. Ya kan? Kasihan, dosa gara-gara kita. Hanya biar imbang. Jadi kita jangan
Menggunjing orang ya memang kita usahakan jangan suka membicarakan orang, apalagi orang yang hafal Quran, orang yang berilmu itu sampean tidak usah ngomong dia ngajak ngomong, ya Ustaz lu ada ya, tak tahu aja, weh lah, kita boleh apa sama dia, rugi kita, tidak dapat apa-apa, nambah dosa, lah orang umum saja kita usaha begitu, jadi usahakan titik lah, biar tidak panjang. Saya ingat orang tua saya itu, ingat bapak saya itu padahal orang bodoh itu, bapak itu yang ya mondok tapi tidak kayak saya lah. Beliau itu pernah ya, dan di baratnya rumah saya kan ada yang caruk dulu. Waktu saya di pondok, bapak saya ngirim, saya kan dengar, saya tanya ke bapak saya, rencana nu caruk pak? Iya, wes, saya jawab. Dan matiin yang berada jauh, iya. Tidak panjang sama sekali. Memang bapak saya gitu, kalau ada orang ngomong kok ngajak ngomongi orang, gampang titik. Sampai muntah orang narap malik. Jadi akhirnya tidak panjang. Jangan disambung. Oh iya celengan. Nah ini kan panjang akhirnya. Jadi kita usaha seperti itu. Kalau urusan gunjing orang itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, enak saja. Padahal tidak dapat apa-apa. Ibadah. Sedikit mau diberikan orang lagi. Rugi kita. Ya kembali lagi. Jadi mushaf. Qaribun. Jadi bagi yang hafal Quran itu harus hati-hati biar tidak termasuk ini. Tapi kita yang tidak hafal Quran jangan suka membicarakan orang hafal Quran atau orang alim sama. Ya? Maka ada hadis begitu. Jadi darahnya orang alim itu mengandung racun. Itu maksudnya ketika kita ngerasain itu dosanya tidak sama dengan orang umum. Orang umum saja kita usaha berhenti kok. Apalagi itu orang berilmu atau orang yang hafal Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal mar'atul muslimatus sholihah gharibatun fi yadi rajulin dzalimin. Perempuan Islam yang sholihah itu asing, tidak pantas bersuami atau bersuamikan laki-laki yang zalim. Itu tidak pantas. Ya. Tidak pantas, asing. Tapi masih enak. Sebab gini, kalau perempuan itu, jadi umpamanya sampean ketepatan punya anak, saudara, kok suaminya zalim, ini sampean jangan sampai memberi masukan yang keliru. Laban, nah ini keliru. Harus sabar, karena perempuan itu tidak dituntut suaminya harus soleh. Tidak dituntut kalau perempuan. Kalau laki-laki dituntut. Jadi perempuan tidak dituntut. Makanya istrinya Fir'aun ahli surga. Istrinya Fir'aun ahli surga. Jadi walaupun laki-lakinya tidak pernah sholat, istrinya kok anteng sholatnya. Tidak pernah melawan sama suaminya selagi tidak maksiat kepada Allah. Ya surga. Tetap surga. Tidak ada tuntutan. Karena perempuan itu yang penting taat suami. Dan memang taat suami itu walaupun dolim gitu. Jadilah perempuan itu harus taat pada suaminya walaupun suaminya zalim. Dengan artian taat, ketaatannya itu bukan kedolimannya. Maksudnya, bukan kedolimannya. Artinya begini, ketika ada seorang istri, seorang perempuan sholihah, suaminya tidak pernah sholat. Selagi suaminya ini tidak minta salah, itu harus taat. Contoh, lek kebiaki aing, ya harus. Jangan, wah tak baca minta kebiaki apa, tidak boleh. Sama dengan kita kepada pemimpin, kepala desa, presiden, bupati, gubernur. Tidak boleh kita karena temu korupsi, lalu ada perintah kebaikan untuk masyarakat, lalu kita tidak tunduk, ya tetap dosa kita. Karena dia itu haknya sendiri itu. Tidak boleh kita, jangan dicampur aduk. Sama dengan anak kepada orang tua. Bapak tak bekerja, orang tak bekerja, wah, nyolot di kaki, cak tetap saja kita itu durhaka namanya. Sebab dosanya itu dia sendiri. Kita cukup mengingatkan. Itu amar ma'rufnya itu adalah itu fardu kifayahnya. Untuk hak anak kepada orang tua tetap, hak istri kepada suami, kewajiban istri kepada suami tetap. Allah. Tapi tetap saja dikatakan aneh, diberatlah maksudnya, tidak pantas.
Terus yang sayyi'ul khuluq ya. Jadi laki-laki yang dolim jelek akhlak. Ya. Jelek akhlaknya. Makanya Nabi menyampaikan uhibbukum ila ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqo al-muwatti'una aknafa ya. Orang yang paling saya cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya, al-muwatti'una aknafa, orang yang selalu merendahkan diri. Siapa itu? Alladzina ya'lafun wal yu'lafun, orang yang suka mengasihi orang lain dan suka dikasih orang lain. Artinya dia itu akhlaknya baik, artinya kepada orang baik, menerima kebaikan dari orang lain. Itu yang paling baik. Dan husnul khuluq itu, akhlak yang baik itu siapa? Orang yang akhlaknya baik itu adalah orang yang mukanya suka berseri-seri, gitu. Gampangan, itu sahlil arikah, gampangan, tidak cepat marah kalau berkata-kata yang indah. Itu yang dikatakan husnul khuluq. Makanya Nabi ini bulan Maulidnya. Bayangkan kita tahu Nabi itu gantengnya bagaimana. Apa kelebihannya luar biasa. Itu oleh Allah masih didhawuhi walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, kalau kamu keras hati, bicaramu kasar, maka orang akan lari darimu. Ini. Padahal Nabi sudah ganteng. Sudah ganteng, ngomongi kasar. Siapa yang mau ikut? Nabi itu ganteng, sembarang, tidak ada celah sama sekali Nabi itu. Secara fisik tidak ada celah. Secara batin tidak ada celah. Tidak sombong, tidak ada sama sekali. Itu masih didhawuhi oleh Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lafaddu min hawlik. Kalau kamu kasar Muhammad, kalau kamu keras hati, angkuh itu angkuh ya. Kamu itu angkuh dan bicaramu kasar. Walidul qalbi itu angkuh. Ya. Bicaranya kasar. Faddon itu kasar bicaranya. Walidul qalbi itu angkuh. Tidak mau mengalah. Lagi apa? Orang akan lari dari sekelilingmu. Nah, sekarang kok kita dakwah gigih, ngocain. Tidak bisa. Orang Nabi saja begitu. Nabi saja masih didhawuhi seperti itu. Ya Allah. Makanya dulu ada raja namanya Marwan kalau udah keliru. Ada orang mau memperingati kasar. Lalu ditanya, kamu ini mau nasihati saya dengan cara seperti itu? Dulu ada orang lebih zalim dari saya yang menasihati lebih suci dari kamu. Itu saja sama Allah disuruh lemah lembut kok. Tidak usah diteruskan. Kalau mau kasar ke saya, gitu kata rajanya. Siapa itu? Nabi Musa. Dua nabi, Musa dan Harun. Seorang nabi datang ke Fir'aun yang mengaku Tuhan. Masa ada yang lebih zalim dari Fir'aun? Tidak ada. Gimana kata Allah? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa Harun, datanglah kamu kepada Fir'aun. Dia itu adalah jahat. Faqula lau qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkatalah dengan lemah lembut kepadanya. Ya. Barangkali dia mau mengambil peringatan. Itu Nabi yang ngomong, yang diomongi orang yang mengaku Tuhan. Nabi punya mujizat. Andaikan Nabi Musa disuruh ngamuk, tidak mungkin berani Fir'aun. Karena kekuatan Nabi Musa itu luar biasa. Nabi Musa itu kekuatannya luar biasa. Bayangkan nempeleng orang langsung mati kok. Nabi Musa nempeleng orang langsung mati. Ya Allah. Makanya ketika sumur tertutup, putrinya Nabi Syuaib, kalau yang lain digotong orang banyak, Nabi Musa dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar ini. Bukan dalam keadaan kenyang ini. Dalam keadaan lapar. Yang tak kitibiin. Berarti kan kuatnya luar biasa. Jadi andaikan Nabi Musa suruh ngamuk Fir'aun bisa. Tapi kenapa Allah kok bilang faqula lahu qawlan layyina. Pula berkatalah kamu Musa dan Harun qawlan dengan ucapan layyinan yang halus. Makanya kita itu
Kalau ingin didengarkan, ya sahabatnya belajar halus. Kita masuk kepada anak, kalau bisa ya dengan halus. Tetap saja basyiran itu lebih mengena daripada nadhiran. Nadhiran itu jalan kedua. Jadi kalau tidak bisa dengan halus baru yang kasar. Jangan kasar dulu. Halus dulu baru dengan yang kalau tidak bisa baru kasar. Itu pun apa? Sudah dicoba ulang kali baru. Itu jangan langsung. Allah. Jadi kembali lagi. Jadi di sini perempuan yang soleh, yang solihah, muslimah, solihah ada menjadi istrinya seorang laki-laki yang zalim dan jelek akhlaknya. Nah. Oh, Nabi ini menyampaikan ahlul jannah kullu hayyinin layyinin sahlin tolkin. Coba. Ini 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi. Ahli surga itu setiap orang yang hayyinin. Hayyinin itu mudah, gampang. Layyinin, lemah lembut. Sahlin, ini suka memaklumi orang lain. Tolkin, suka ketemu orang, suka tersenyum. Ini yang ahli surga. Ibu boleh sampai yang gijil gimana benih ahli surga. Beliau atau kota masuk. Kan harus introspeksi diri kita. Ini Nabi nyambarkan ahlul jannah kullu hayyinin layyinin sahlin tolkin. Insyaallah. Ini penting ini penting. Insyaallah. Ini ahli jannah. Kan maulid Nabi ini ya ini sambil mengingat ini. Makanya maulid Nabi zaman sekarang ini tidak perlu masyarakat dianjurkan pahalanya maulid, tidak usah tahu semua. Tidak budi benijan kini mulut anjen aja lah. Apa ekonomi sudah mulai orang terjangkau dan orang sudah banyak paham dan banyak kesadaran. Jadi yang penting ini bagaimana meniru anjuran Nabi, itu penting. Ya. Ya Allah, yang suka menyalahkan orang hentikan itu, kan itu. Yang suka benarnya sendiri, itu penting. Dan ini watak kita itu. Watak kita semuanya begitu kalau dituruti. Kan enak memang nyalahkan orang itu, tidak usah dibayar. Insyaallah. Wa rajulul muslimus salih gharibun fi yadin mu'atin radiyah sayyi'atul khuluq. Laki-laki yang Islam yang soleh beristri perempuan yang rendah dan akhlaknya jelek. Oh. Kalau ketepatan kita ya harus sabar. Ingat, laki-laki yang sabar terhadap akhlak istrinya itu pahalanya besar. Malah ada begini dalam Ihya ya, dalam kitabnya Imam Ghazali, as-sabru ala lisanin nisa mimma tuhina kasirun minal auliya. Sabar tetap kecerewetan anak perempuan itu salah satu ujian yang banyak diberikan kepada para wali. Jadi orang wali itu yang banyak suami istrinya cerewet. Ya. Makanya kalau sembian istrinya kok tidak cerewet kayak saya, tidak cerewet, aduh maka tak dia balik. Makanya nanti tak guyon istri saya, kok kada tak dibeli mun abini kaki melolo. Kita cerewet sekali kok abininya bisa cerewet, melel kah dibeli. Aduh, seperti itu ya Masya Allah. Maka dan banyak ini bukan ya. Ceritanya orang wali itu banyak. Termasuk Imam Hanafi. Wah, Imam Hanafi itu cerewet istrinya. Bahkan ada ulama lupa nama. Itu punya kesaktian luar biasa. Ternyata ya karena istrinya itu memang tiap hari itu udah ada benarnya memang. Bahkan berani mukul. Iya. Ada seorang ulama, siapa namanya? Apa Qudiyah atau siapa itu? Ada. Akhlak istrinya itu jelek. Sampai santrinya itu iuran, nyuruh kiainya kawin lagi. Suruh ceraikan. Terus santri perhatian.
Aduh buang punya kan tuh ya. Anu, abi ni boleh ni kebun kulon punya besi mau bolong sekanjaan gitu. Gimana jawaban kiai itu? Bu nyai mau ikut los kawin aku alim koyok ini jadi ini koyok ikut kok. Kalau saya ceraikan gimana nanti? Kan tak ada karu-karuan itu. Kalau jadi istri saya yang jelas dia itu masuk surga karena saya maafkan. Loh, kalau jadi istrinya orang lain nanti kasihan. Ini tingkatan tinggi. Ya Allah, seperti itu. Dan gitu. Kalau saya melepaskan ini apa saya tidak berdosa nanti? Masa berdosa? Karena apa? Karena ini namanya apa? Merasa mengayomi. Bahkan perempuan juga ada yang punya kelebihan. Kemarin saya baca di kitabnya. Ada seorang istri itu minta cerai dari suaminya. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah sakit. Dengan keterangan orang tidak pernah sakit itu dimurkai Allah. Lah, kok waktu menjelang minta cerai itu kok suaminya sakit? Tidak jadi. Jangan dibalik, sekarang kan dibalik ya. Aduh masa kayak melulu mami itu besar apa mami? Ya Allah, seperti itu. Ya Allah. Jadi tergantung kita. Jadi kita lihatlah kalau kita punya anak kok menggoda betul kepada kita. Oh, itu jadikan sarana untuk mencari pahala. Gitu. Tergantung kita. Jangan jangan kita melihat anak dengan pandangan kasih sayang aja, walaupun jahatnya kayak apalah, kita bersyukur punya anak, mintakan kepada Allah, ya Allah, Engkau semuanya yang beri hidayah. Kita dapat pahala. Biarkan anak itu dapat dosa. Tapi kalau kita maafkan, dia tetap saja nanti calon surga. Jangan dibalik, jangan putus asa. Keliru. Yang penting kita usaha, kita pasrahkan kepada Allah. Bang Bapak, cukup ya. Jadi mudah-mudahan kita umpamanya jadi suami, itu usahakan kita menjadi suami yang betul-betul mengayomi istri. Dan tolong kalau kita punya anak perempuan, kalau pas suaminya jangan sampai kita bilang yang salah, kita nanti rugi. Bola benakin dia tak gena, dia masuk neraka nantian. Jadi kita harus bijak lah, tahu tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nafa'na ma 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakirna faqih lana wa batilana fi dinina wa tawaddaka. Allahumma hadina bi hudaya wa jin'al min as-su'ida fi daqalat walina waliyan suwak wa la taj'alna min khawala ma'amaka wa sallallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.